Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 986 billion dollar atau turun sekitar 1,12%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.038 dolar, Ethereum 1.600, BNB 276, XRP 0,33, Cardano 0,47, Solana 33, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, tentunya highlight utama hari ini adalah merge dari Ethereum, perubahan dari Proof of Work menjadi Proof of Stake. Dan menurut countdown di salah satu website, harusnya dalam kurun waktu 1,5 jam lagi, atau kalau mungkin ketika video ini diupload kurang lebih 1 jaman lagi, kita akan mendapatkan merge dari Ethereum. So far sebenarnya tidak ada pergerakan yang terlalu menarik ya dari Ethereum, terlebih lagi memang karena mungkin ikut ketarik turun akibat Bitcoin juga ngedam kemarin. Jadi so far kita belum ada melihat pergerakan yang terlalu signifikan menjelang merge. Apakah ini akan menjadi buy the rumor, sell the news kind of event? Kita nggak tahu. Kita mungkin baru bisa tahu jawabannya nanti dalam beberapa jam ke depan. Dan ya, ini adalah highlight utamanya untuk hari ini. Dan kita bakalan lihat apa reaksi market ketika merge-nya benar-benar terjadi. Menurut kalian apa yang akan terjadi berikutnya guys dengan Ethereum khususnya ketika merge-nya mulai dilaksanakan? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, karena ada pergerakan yang cukup signifikan dalam beberapa hari belakangan, tidak mengherankan juga dalam 24 jam terakhir ada sekitaran 75.000 traders yang ke liquid dengan total value sebesar 200 juta dolar, guys. Dan kalau misalnya kalian perhatikan ada sekitar 63% orang-orang long itu yang terkena liquid dan total value-nya sebesar 127 juta dolar, sedangkan yang short juga ada yang kena 72 juta dolar. So, itu adalah untuk data hari ini, guys. Sebelum kita masuk ke chart Bitcoin, kita bakalan atau saya pribadi bakal merekomendasikan ke kalian salah satu platform exchange yang saya pakai juga dan bisa jadi kalian consider sebagai salah satu exchange untuk diversifikasi aset, yaitu adalah BingX. Karena di BingX kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan seperti copy trading, kalian juga bisa trading spot, future, semuanya ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dan pengen mendapatkan uang-uang gratis sebagai pengguna baru dari BingX, kalian bisa langsung aja memakai link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah untuk mendaftar, karena dengan menggunakan link tersebut kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 6 jutaan rupiah. Jadi langsung aja kalian bisa klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di BingX. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Nggak banyak hari ini, memang terlebih lagi market memang dalam keadaan yang fear sepertinya. Saya pengen bahas dari weekly chart dulu guys, oke, di Bitcoin. Untuk sementara tentunya, kita kalau dilihat dari weekly chart, sebenarnya kita masih tetap maintain di atas area major support weekly chart. Yang kalau misalnya kalian perhatikan, itu berada di sekitaran 19.300 sampai 19.200-an. Oke? Yang nggak mau kita lihat terjadi ke Bitcoin di closing weekly candle minggu ini adalah apabila kita mampu melihat weekly candle itu closing di bawah 19.200, mungkin closingnya di sekitaran 19.000, 18.800, itu adalah pertanda yang buruk. Dan menurut saya pribadi gitu ya, kalau sampai hal tersebut terjadi, maka chance-nya cukup besar bahwa next week kita akan melihat Bitcoin untuk at least nge-retest area low di sini, yang kalau tidak mampu di-maintain, maka kita akan drop dan menuju ke next area major support berikutnya. Yang kalau misalnya kita lihat di weekly chart, sebenarnya sudah berada di sekitaran 12.000 guys. Oke, jadi saya nggak akan surprise kalau misalnya Bitcoin drop sampai ke area tersebut. Karena kalau kalian perhatikan, ini adalah memang area major support berikutnya di weekly chart. Yang sebelumnya menjadi area major resistance. Di sini resistance, di sini resistance, di sini juga sama, di sini juga sama. Oke, itu ada area weekly chart berikutnya untuk major supportnya.
Walaupun memang kalau kita zoom in ke daily chart, ada beberapa area support juga yang bisa jadi menahan harga Bitcoin dan kita tidak nyampe ke 12.000. Yang udah pernah kita bahas juga sebelumnya yaitu adalah di sekitaran area 16.300-an. Walaupun ini nggak se-major area weekly, tapi ini harusnya akan ada semacam reaction juga, guys. Kenapa? Sebelumnya kalau kalian perhatikan di sini juga memang merupakan area major support di daily chart yang sebelumnya merupakan area resistance. Kalau kalian zoom out lagi ke sini, di daily chart juga sama. Di sini merupakan area resistance. Oke. Jadi ada dua area terakhir yang mampu menahan Bitcoin. Menurut saya pribadi, apabila area 19.200 di weekly chart itu tidak mampu bertahan. Yaitu yang pertama di sekitaran area 16.300 sampai 16.500. Kalau itu mampu dijebol, maka next targetnya sudah ada di sekitaran 12.000-an. Oke, itu adalah next level yang saya bisa perhatikan. Kalau misalnya ternyata nanti di weekly chart kita tidak mampu maintain di atas 19.200. Ya, kita masih mempunyai beberapa hari, guys. Mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan bounce dari sini. Karena sekali lagi, selama kita tidak mampu untuk break di bawah area di sini, maka kita masih mempunyai potensial untuk membentuk pattern double bottom. Oke, walaupun double bottomnya itu masih prematur, dalam artian kita masih dalam bentuk planning saja. Oke, kita masih asumsikan bahwa ini hanya adalah sebuah double bottom dan baru akan tervalidasi kalau misalnya kita mampu break di atas area neckline di sini. Oke, sebelum hal tersebut terjadi, ya double bottom ini baru sekedar asumsi. Oke, dan ya itu adalah dari weekly chart. Sebenarnya untuk time frame yang kecil ya nggak banyak yang bisa dibahas, guys, karena market juga 24 jam terakhir sepertinya tidak terlalu bergerak. Yang kita lihat terjadi hanya kemarin itu kita kembali nge-retest ke area major support 19.700 sampai 600-an. Kemudian kita mendapatkan bounce dari sana. Ya, kalau kita zoom in ke 15 minute chart, tentunya kita pasti akan mendapatkan semacam indikasi bahwa para bears sedikit banyak sudah kehilangan momentum juga, di mana kita juga sudah membentuk semacam bullish divergence. Oke, tapi sekali lagi guys, bullish divergence itu tidak akan berarti apa-apa tanpa konfirmasi dari price action. Nah, maka kalau misalnya kita dapat melihat Bitcoin break dari trendline di sini, oke, maka kita juga berpotensi membentuk apa guys? Ini adalah potensial inverse head and shoulder terlihat di sini. Oke, ini kurang rapi guys. Oke, wicknya kita tidak masukin modelnya seperti ini. Oke. Jadi ini ada potensial inverse head and shoulder, neckline-nya di sekitaran area di sini. Kalau kita mampu break di atas neckline tersebut, oke, saya bisa melihat Bitcoin untuk at least nge-retest area di sekitaran 20.800 sampai 20.900-an. Oke, ini adalah target pertamanya. Jadi ya, kalaupun misalnya kalian nekat untuk trading dalam keadaan market seperti ini, apalagi kalian counter trend ya, karena ya kita melihat sell off-nya lumayan tajam di sini, otomatis market sedikit banyak cenderung lebih ke arah bearish. Jadi kalau misalnya kalian buy di sini, ya kalian cenderung counter trend, otomatis resikonya lebih tinggi, maka terapkanlah risk management yang ketat. Oke, jadi ini ya untuk orang scalping aja, itu pun kalau yang kalian nekat banget karena resikonya sangat tinggi, kalian long dalam keadaan market seperti ini. Tapi kalau kita tidak mampu break di atas area tersebut dan kita terus tertahan di sekitaran area di sini, dan bahkan kalau misalnya kita mampu break di bawah area ini, maka next targetnya sudah ada di tameng terakhir, yaitu adalah di area 19.000 yang merupakan area major support di sekitaran 4-hour chart dan daily chart. Yang kalau misalnya kita juga melihat daily chart nih guys, kalau kita melihat daily chart breakdown dan closing di bawah area yang saya highlight di sini, maka juga seperti yang saya sampaikan di awal video, bahwa itu adalah probability-nya cukup besar kita bakal melihat lower low baru tercipta atau at least nge-retest area low di sini. Oke, jadi itu adalah sementara yang bisa saya lihat baik dari time frame besar maupun kecil. Yang untuk time frame kecilnya make sense kalau misalnya kita akan mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu ke atas guys, minimal ke sekitaran 20.800-an. Bisa beberapa cara ya guys. Antara pertama kita memang langsung break dari sini yang merupakan inverse head and shoulder kemungkinan. Kemudian kalau misalnya kita tidak melakukan break dari sini dan kemudian retest lagi ke area di sini dan kemudian baru kita break di atas, maka ini adalah potensial double bottom. Oke, tapi kalau misalnya double bottom di sini, saya rasa kalau masuk pun
risk and reward-nya nggak akan memadai. Jadi ya kalau misalnya kalian yang profil resikonya nggak terlalu tinggi atau lebih konservatif, saran saya ya kalian sekarang wait and see terlebih dahulu, oke. Market dalam keadaan yang masih tidak menentu banget. Terlebih lagi hari ini kita akan melihat Ethereum March, bisa jadi akan ada volatilitas yang terjadi, maka kalian lebih baik stay safe guys, jangan sampai terburu-buru untuk mencari setup dan kemudian malah kemakan oleh market. So itu aja sih untuk hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.